Tujuh peninggalan atau objek yang dikaitkan dengan iblis atau kekuatan gelap yang penuh misteri dari berbagai budaya dan mitologi. 1. Necronomicon. Necronomicon merupakan kit legendaris yang muncul dalam karya-karya fiksi horor dari penulis Amerika, H.P. Lovecraft. Dalam ceritanya, Necronomicon digambarkan sebagai buku kuno yang ditulis oleh seorang pria gila bernama Abdul Al-Hazred, seorang penyair Arab dari Yaman yang memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia supranatural dan entitas kosmik. Buku ini diyakini mengandung berbagai mantra kuat yang dapat membangkitkan makhluk-makhluk jahat, iblis, atau entitas dari dimensi lain. Necronomicon sendiri sebenarnya adalah hasil imajinasi Lovecraft. Namun buku ini menjadi salah satu bagian terpenting dalam mitologi Cthulhu yang dikembangkannya. Meskipun fiktif, banyak orang yang percaya bahwa Necronomicon benar-benar ada di dunia nyata. Dan beberapa orang bahkan mengklaim telah menemukannya. Ada juga beberapa versi palsu dari buku ini yang beredar di kalangan penggemar okultisme, memperkuat auranya sebagai peninggalan iblis yang penuh misteri. 2. Patung Pazuzu. Pazuzu adalah dewa angin jahat dalam mitologi Mesopotamia kuno, terutama dikenal di wilayah Assyria dan Babilonia. Dia sering digambarkan sebagai makhluk setengah manusia dengan tubuh naga, sayap burung, cakar elang, dan kepala yang menyerupai singa atau anjing. Meskipun merupakan sosok yang jahat, Pazuzu terkadang dipuja oleh penduduk Mesopotamia untuk melindungi mereka dari roh-roh jahat yang lebih kuat, seperti Lamashtu, dewi yang menyebabkan kematian pada bayi baru lahir. Ketenaran Pazuzu dalam budaya modern meningkat setelah ia ditampilkan sebagai entitas jahat dalam film horor The Exorcist. Dalam film ini, patung Pazuzu ditemukan di sebuah penggalian arkeologi di Irak, menandai dimulainya rangkaian kejadian supranatural yang mengerikan. Meskipun hanya patung, banyak orang percaya bahwa benda ini membawa aura jahat, dan penemuan artefak terkait Pazuzu sering dikaitkan dengan cerita-cerita seram tentang kutukan dan nasib buruk. 3. Cincin Solomon, King Solomon's Ring. Raja Solomon atau Nabi Sulaiman dikenal dalam banyak tradisi, termasuk Yahudi, Kristen, dan Islam, sebagai penguasa yang memiliki kebijaksanaan dan kekuatan yang luar biasa. Salah satu legenda yang terkenal adalah bahwa dia memiliki sebuah cincin yang memberinya kekuatan untuk mengendalikan para jin dan iblis. Cincin ini sering disebut sebagai Segel Sulaiman, dan dikatakan memiliki simbol bintang atau heksagram yang dipercaya mampu mengendalikan kekuatan supranatural. Menurut legenda, Solomon menggunakan cincin ini untuk memaksa iblis dan makhluk gaib lainnya membangun kuil Sulaiman. Banyak ahli okultisme percaya bahwa cincin ini tidak hanya memungkinkan Solomon untuk mengendalikan makhluk gaib, tetapi juga memberinya akses ke pengetahuan rahasia tentang alam semesta. Meskipun belum ditemukan artefak fisik yang diyakini sebagai cincin Solomon, kisah tentang benda ini terus bertahan dalam berbagai mitos dan dianggap sebagai peninggalan iblis yang berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. 4. Kotak Dybbuk. Dybbuk adalah roh jahat dalam mitologi Yahudi yang diyakini bisa merasuki tubuh manusia, seringkali untuk menyelesaikan urusan yang belum terselesaikan atau untuk melakukan tindakan jahat. Salah satu peninggalan yang terkait dengan konsep Dybbuk adalah kotak Dybbuk, sebuah artefak yang diyakini menjadi tempat penyimpanan roh jahat tersebut. Salah satu kotak Dybbuk yang paling terkenal adalah kotak anggur tua yang dijual di eBay pada tahun 2003. Penjualnya mengklaim bahwa kotak tersebut telah menyebabkan serangkaian peristiwa paranormal, termasuk mimpi buruk, penyakit mendadak, dan nasib buruk bagi pemiliknya. Kotak ini menjadi subjek penelitian paranormal dan akhirnya menginspirasi film The Possession 2012. Meskipun beberapa orang skeptis tentang keberadaan Dybbuk dan kekuatan kotak tersebut, kisah-kisah tentang kutukan yang terkait dengan kotak Dybbuk terus berlanjut. 5. Pedang Kusanagi. Pedang Kusanagi, atau yang sering disebut sebagai pedang pemotong rumput, adalah salah satu dari 3 harta karun suci dalam mitologi Jepang. Legenda mengatakan bahwa pedang ini ditemukan di dalam tubuh seekor ular atau naga 8 kepala yang dibunuh oleh dewa badai Susanoo.
Meskipun merupakan simbol kekuatan ilahi dan digunakan oleh para kaisar Jepang sebagai lambang kekuasaan mereka, pedang ini juga dikaitkan dengan kekuatan gelap. Beberapa kisah menyebut bahwa pedang ini pernah dibawa oleh para samurai yang menggunakan kekuatannya untuk membunuh musuh-musuh mereka dengan kekuatan supernatural. Dalam satu versi cerita, pemilik pedang ini tewas setelah dirasuki oleh kekuatan jahat dari pedang itu. Pedang Kusanagi sampai saat ini disimpan di kuil Atsuta di Nagoya, Jepang. Namun keberadaan dan bentuk fisiknya masih menjadi misteri, sehingga banyak orang menganggapnya sebagai peninggalan mistis yang penuh kekuatan gaib. 6. Boneka Annabelle. Boneka Annabelle merupakan salah satu artefak paling terkenal yang diklaim memiliki kekuatan supranatural. Kisah boneka ini berasal dari pasangan paranormal, Ed dan Lorraine Warren, yang mengaku bahwa boneka ini dirasuki oleh roh jahat atau entitas iblis. Menurut cerita, boneka ini awalnya adalah hadiah bagi seorang perawat muda. Tetapi segera setelah boneka itu berada di rumahnya, peristiwa-peristiwa aneh mulai terjadi, termasuk pergerakan boneka tanpa sebab dan pesan-pesan yang ditemukan di sekitar rumah. Kini, boneka Annabelle disimpan di Museum Okultisme milik Ed dan Lorraine Warren di Connecticut, Amerika Serikat. Boneka ini ditempatkan di dalam kotak kaca dengan tanda peringatan agar tidak disentuh. Karena menurut Warren, boneka ini masih membawa kutukan dan potensi untuk menyebabkan kerugian bagi siapapun yang mendekatinya. Kisah Annabelle menjadi inspirasi utama untuk beberapa film dalam The Conjuring Universe, memperkuat reputasi boneka ini sebagai peninggalan iblis yang mengerikan. 7. Baphomet. Baphomet adalah sosok yang sering dikaitkan dengan iblis dalam budaya populer, meskipun asal-usulnya sebenarnya lebih rumit. Dalam sejarah, Baphomet pertama kali disebutkan dalam tuduhan terhadap Ordo Kesatria Templar pada abad ke-15, di mana mereka dituduh menyembah sosok iblis bernama Baphomet. Gambar klasik Baphomet adalah sosok bertanduk yang sering digambarkan dengan tubuh manusia, kepala kambing, dan sayap, sebuah simbol yang diadopsi oleh berbagai kelompok okultisme. Cawan Baphomet diyakini digunakan dalam ritual-ritual sihir hitam dan penyembahan iblis, meskipun belum ada bukti fisik yang konkret. Namun, banyak simbol Baphomet yang ditemukan di berbagai peninggalan okultisme dan sihir, dan seringkali digunakan sebagai bagian dari alat ritual yang diklaim memiliki kekuatan gelap. Baphomet sendiri telah menjadi simbol yang sangat kuat dalam budaya pop dan terus dikaitkan dengan praktik-praktik sihir dan satanisme. Kesimpulan, ketujuh peninggalan ini, baik yang berakar pada mitos, fiksi, maupun fakta sejarah, mencerminkan rasa takut manusia terhadap hal-hal yang tidak diketahui dan kekuatan gelap yang melampaui alam nyata. Mereka menjadi bagian dari narasi kolektif tentang iblis dan dunia kegelapan yang penuh misteri, terus memicu rasa penasaran dan ketakutan hingga hari ini.